Halo, balik lagi bersama aku Dewi Yuliana. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Terima kasih banyak. Udah sih lo tuh sebel sama orang yang ngendarain motor itu ugal-ugalan. Sebel nggak sih? Gue sendiri pun sebel ya, apalagi dengan kejadian satu. Kalau buat kalian yang belum ngerasain kecelakaan itu mungkin kalian mikirnya, apaan sih gitu loh. Yang penting gue sampai aja tujuan, dan lo tuh salah kalau berpikiran sampai kayak gitu. Aku pribadi pun pernah ya kecelakaan, dan itu di SMP dulu, zaman waktu aku SMP dulu, dan itu rasanya juga sakit banget. Kecelakaan tiba-tiba tuh semua layar itu hitam, terus udah aku bangun tuh darah itu udah di mana-mana, tau nggak sih? Dan yang paling parahnya lagi tuh dulu aku sampai dijahit kepala aku tuh di sini 4 kalau nggak salah, 4. Dan itu posisinya aku waktu itu udah mau UTS juga, dan itu aku harus libur dulu, cuti dulu selama seminggu, dan seminggu itu aku di rumah. Dan ketika kepala itu dijahit juga, itu kita juga nggak bisa makan. Itu rasanya susah banget kan, kayak nyanteng gitu loh guys. Nah di sini kayak mau makan digigit tuh gitu loh rasanya. Dan buat kalian tuh ikutin aja pokoknya aturan lalu lintas yang ada. Jangan sok-sokan ngebut, jangan sok-sokan ambil jalannya sendiri. Kita sebagai warga negara ya, ya udahlah ikutin aja ya. Walaupun aku pribadi pribadi nih nggak bisa naik motor, tapi setidaknya juga mengerti gitu loh. Buat kalian yang suka main-main, apalagi ya harus hati-hatilah kalau berkendara, ya harus pakai helm dan segala macamnya itu ya, terutama tuh perlengkapan motor ya harusnya tuh dipakai helm, STNK, dan kita harus cek dulu kendaraan kita tuh udah siap enggak sih buat kita jalan kayak gituan. Nah tujuannya tuh apa? Supaya nanti di jalan kayak enggak ada yang lupa ataupun yang bikin kejadian yang nanti yang tidak diinginkan, atau mungkin intinya tuh sebagai pengendara sepeda motor ya, inginnya sampai tujuan dengan selamat, dan juga bisa berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, kan itu ya tujuannya ya. Nah tapi kebanyakan orang tuh mikirnya gini, gue naik motor ya udah gue naikin aja, yang penting gue sampai tujuan, gue ugal-ugalan. Tapi lo tuh nggak pernah mikir, tau nggak sih, kayak kejadiannya nanti bagaimana, atau mungkin kalau sampean kalian kecelakaan tuh bagaimana. Kayak lo tuh biasa-biasa aja gitu loh, kayak nggak merasa kayak gituan. Kayak ih, gue tuh sebenarnya tuh gemes tau gak sih liatin orang yang kayak gitu, apalagi ini tuh cewek, tau gak sih. eh dan gue yang nggak paling sukain itu ketika orang tuh naik motor tuh seenaknya sendiri. Kayak misal nih berseberang jalan, ini tuh alur gue, dan kemudian orang yang mau lewat itu sesukanya sendiri. Gue paling benci tau gak sih orang kayak gituan. Nah sedangkan lo tuh udah punya jalan sendiri, kenapa ambil jalan orang lain, tau gak sih? Sedangkan orang lain kan juga mau jalan sesuai alurnya gitu loh. Nah yang gak gue sukain tuh pejalan sepeda motor tuh kadang kayak gitu juga. Tadi sempat aku offin dulu bentar ya, aku skip ya, karena tadi kan pas habis sholat maghrib ya, azan maghribnya. Nah di sini mbak mau sampaikan juga ke kalian buat pengendara sepeda motor ataupun mobil ataupun pesepeda. Nah di sini pesannya, yuk kita dengerin dulu saat bersepeda. Yang pertama, untuk keselamatan di jalan ya, ada poin pertama, patuhi aturan rambu-rambu lalu lintas. Misalnya kalau memang tandanya itu hijau ya kalian ya harus berhenti dulu,
jalan ya, maksud aku ya. Kalau merah itu baru kalian tuh berhenti, nggak boleh kalian nyolong-nyolong gitu ya. Yang poin kedua adalah menyeberang di tempat penyeberangan. Dan poin ketiga, pejalan kaki agar berjalan di tempat yang disediakan dan aman, khususnya buat pejalan kaki ya. 4. Melihat ke kanan dan ke kiri sebelum menyeberang. Nah, biasanya ini yang sering terjadi ya. Kalau pas lagi mau nyebrang itu kita kayak apa ya? Tengok-tengok itu kurang kurang ya. Kayak ngelihat di sana ada motor apa enggak itu kurang. Kadang orang kalau kalau mau nyebrang tuh masih maju mundur kayak gituan, kayak ragu-ragu gitu loh. Jadi kalian harus mantepin dulu hati hati kalian. Kalau misal ada pesepeda motor yang lain ya kalian harus berhenti dulu nungguin mereka lewat baru kita tuh nyebrang kayak gitu ya. Poin kelima adalah selalu konsentrasi dan beri tanda bila menyeberang. Nah, aku pernah kejadian ini pada saat aku menyeberang itu kan udah kasih tanda gitu ya. Nah, pada saat mau nyebrang itu orang di belakang tuh malah ambil jalur ke kiri dan itu salah. Harusnya kalau mereka mau nyalip itu kan harus lewatnya kan di jalur ke kanan. Kayak gituan ya. Dan poin keenam adalah pastikan pejalan kaki terlihat pengendara terutama di malam hari. Buat di malam hari itu kan gelap. Nah, kalian harus benar-benar tuh jeli ya. Itu pejalan kaki atau bukan sih ataupun orang lain ya. Poin ketujuh adalah pastikan kendaraan dalam kondisi yang baik. Ini yang sering banget terjadi kecelakaan juga, terutama pada saat kendaraannya itu nggak dicek dulu sebelum kita perjalanan jauh. Nah, biasanya ini yang sering terjadi itu ya nggak cuma sepeda motor, yaitu bis pun juga sering ataupun dengan truk ya untuk membawa beban itu yang banyak ya itu sering terjadi ya karena mungkin mungkin nih contohnya nih remnya blong ataupun gimana nggak dicek dulu itu juga bisa ya. Poin ke-8 adalah selalu menggunakan helm yang berstandar saat naik sepeda ataupun sepeda motor. Membuat yang pejalan sepeda ya harus gunain helm kalau emang kalian lagi bersama komunitas kalian kayak gituan. Dan pesepeda motor ya harus menggunakan helm yang berstandar. Nah, biasanya ini menggunakan standar SNI ya. Poin ke-9 yaitu selalu memasang sabuk keselamatan saat naik mobil maksud aku ya. Ya harus dipasang dong sabuknya. Nanti kalau nggak dipasang kena tilang. Kena orang lihat nanti polisi ntar bisa itu ya disalahin juga ya. Poin ke-10 ya. Jaga kecepatan yang wajar saat berkendara. Misal kalian nih lagi di tikungan mana gitu. Nah, pada saat kalian di tikungan ya harus kurangi kecepatannya, bukan malah dilebih-lebihin. Nah, kayak gituan. Poin yang 11 adalah hindari berkendara saat mengantuk atau kurang tidur. Pernah nih juga aku pernah mendengar cerita orang lain ataupun pengalaman pribadi aku pada saat aku diboncengin itu pernah ngantuk juga. Akhirnya di situ aku mutusin buat berhenti dulu, buat istirahat dulu. Habis itu kalau udah merasa enak ya udah kita jalan lagi kayak gituan ya. Jadi kalau kalian merasa ngantuk ya istirahat dulu gitu. Poin ke-12 adalah hindari berkendara saat lelah. Nah, ini juga menyangkut di poin ke-11. Hindari berkendara saat lelah. Kalau kalian ngerasa lelah ya udah berhenti dulu, jangan paksa gitu daripada nanti kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Itu nanti juga efeknya besar banget ya. Poin ke-13 adalah hindari berkendara saat stres. Stres itu topiknya banyak ya. Kalau stres bisa karena uang ataupun karena teman ataupun karena masalah cinta ya, masalah cinta. Nah, kalau kalian biasanya nih ketemuan berdua sama pacar, tiba-tiba kalian diputusin di jalan. Nah, kalian waktu pas pulang udah pusing kepala jadi stres, kalian ngendarain motor tuh seenaknya sendiri. Akhirnya apa akibatnya? Kalian bisa kecelakaan juga dan itu nggak boleh juga ya. 14 poin ke-14 hindari berkendara saat kondisi tubuh tidak sehat. Nah, apabila kondisi tubuh kalian misalnya kayak panas ataupun yang lain emang benar-benar kalian sakit ya lebih baik kalian istirahat aja di rumah, jangan paksain buat berkendara.
Poin yang ke-15, hindari berkendara setelah minum obat yang mengandung ngantuk. Nah, ini juga ya, kalau udah minum obat ya nggak usah naik motor, nanti malah ngantuk lagi, ntar adanya malah nabrak pohon lagi. Next ya, hindari minum minuman keras jika akan mengemudi. Ini yang sering terjadi jika kalian lagi Hmm, jika kalian lagi misal nih kayak lagi nongkrong-nongkrong bareng teman-teman, kumpul, tiba-tiba kalian minum minuman, nah abis mau pulang, kalian itu kan habis minuman itu ya, minum minuman keras itu ya, pasti di tengah jalan ada efek sampingnya tersebut, akhirnya kalian itu bisa kecelakaan, dan itu nggak boleh juga ya. Next, hindari membawa beban atau orang melebihi kapasitas kendaraan. Nah, ini biasanya terjadi di sebuah mobil ataupun truk ya, pembawa beban banyak nih. Ya, itu juga nggak boleh ya. Poin ke-18 yaitu berhati-hati bila berkendara saat cuaca buruk. Nah, kalian tuh misal nih, kalian mau main, tapi kan udah tahu tuh kayak mau hujan ataupun cuacanya itu nggak baik juga buat tubuh ya, lebih baik kalian ditunda dulu lah ya, besoknya lagi ataupun lusa kalian boleh keluarnya lagi gitu. Poin ke-19 yaitu beristirahatlah jika mengantuk ataupun kelelahan saat mengemudi. Ini juga ya yang sering terjadi, kecelakaan juga pada saat kita mengemudi udah ngerasa ngantuk ngantuk banget, itu bener-bener ngantuk, tapi kalian paksain buat berkendara, itu bisa efeknya ke kecelakaan. Nah, itu berakibat fatal, kalian mungkin bisa, itulah kalian pasti ngerti sendiri yang aku maksud. Nah, next poin terakhir yaitu cek kelengkapan kendaraan sebelum berkendara. Nah, poin ke-20 ini juga penting ya, kayak kelengkapan STNK ataupun yang lain-lain itu juga harus dibawa ya, itu kan udah pasti wajib dibawa untuk pengendara ya. Oke, untuk kali ini ambil aja ya sisi positifnya di videoku kali ini. Buat kalian yang nonton, semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan di kalian masing-masing orang ataupun mbak adik segala macam. Buat adik-adik yang di luar sana ya nggak usah naik naik sepeda motor dulu sebelum kalian usianya 17 tahun ya. Oke, sekian dulu video aku dari aku. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa kasih like, share, komen ya. And next video selanjutnya. Bye bye.